Oke guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan sekarang kita lagi berada di Bangsal, di Pemenang, yang ada di bagian Lombok Utara. Jalur penyeberangan menuju Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air. Nah, di sini kita menikmati sunset, dan ini merupakan gerbang 1 ya, gate 1 penyeberangan menuju Mandalika. Jadi kurang lebih dari sini menuju Mandalika itu sekitar 2 jam perjalanan. Ya mungkin kita akan jalan sekarang untuk ngeliat gimana sih suasana jalan. Oke guys, kita jalan aja. Udah jam setengah 7 di sini. 7 maghrib. Ini terminal penumpang pelabuhan ya, Pemenang. So udah ada perubahan yang lebih bagus di sini sekarang semenjak gempa 3 tahun yang lalu. Oke, jadi kita akan jalan santai menuju Kota Mataram. Ya, ini jalur ke arah Mandalika juga maksud saya guys. Dan ya semoga saja masih bisa terlihat jelas ya untuk jalanannya, karena barusan kita coba memotret suasana sunset yang ada di pelabuhan Bangsal. Jadi ini adalah gate pertama dalam simulasi untuk masalah penanganan transportasi di saat gelar balap MotoGP dan WSBK nanti, karena banyak fastboat atau kapal cepat yang datang ke sini langsung dari Bali. Nah, kurang lebih sekitar 3 atau 4 pelabuhan di Bali yang menyeberangkan fastboat gitu, kapal cepat menuju Bangsal ini. Jadi bule-bule itu sering ke Gili ya, Gili Trawangan, Gili Mino, Gili Air. Ya mungkin yang baru dengar kata Gili itu adalah pulau kecil gitu. Pulau kecil, lebih kecil dari pulau yang pokoknya gitu. Jadi Lombok adalah pulau yang pokok dan Gili adalah pulau yang lebih kecil gitu. Nah, kalau di Bali mungkin nyebutnya Nusa gitu kan. Ada Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan. Nah, kita udah lewati perempatan di Pemenang sini. 3 tahun yang lalu ya, masih kerasa banget ya suasana yang 3 tahun yang lalu. Ambruk rata jadi tanah semua di sini di Lombok Utara ini, persisnya di tanggal 5 Agustus lalu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan ya, sudah mulai membaik, namun terkapar lagi oleh pandemi ya, sepinya pariwisata di sini. Ya, jadi teman-teman, kita sekarang melintas ke arah Kota Mataram melalui kawasan Pusok namanya. Kawasan Pusok itu kawasan perbukitan, pegunungan yang jalanannya berkelok-kelok gitu ya. Ya, ini sih semacam shortcut ke arah Kota Mataram. Nah, kalau yang mau lewat sisiri pantai, melewati Senggigi misalnya, di sana juga bagus sekali pemandangan, namun lebih jauh sedikit gitu. Ya, ke arah Mataram melalui Senggigi dari Pemenang atau dari Bangsal itu akan makan waktu kurang lebih 1 jam ya. Jadi kita lewati Pusok di sini untuk lebih mendiskonkan waktu ya, setengah jam lah. Ya, untuk kualitas jalan yang ada sih sudah lumayan bagus ya, sudah lumayan mulus di sini. Ya, ada beberapa titik sih yang masih terlihat retak-retak gitu untuk aspalnya, karena dulu rusaknya dilanda gempa gitu kan. Dan ya, terima kasih ya udah gabung di video ini buat teman-teman semua. Terima kasih udah gabung, semoga tetap sehat, dan yang masih kurang sehat diberikan kesehatan atau kesembuhan dan tidak sakit lagi. Dan yang masih punya banyak urusan semakin dipermudah ya, rezeki juga harus ya, semoga makin dilimpahkan gitu buat teman-teman semua, dan juga dilindungi kita semua dimanapun kita berada ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di kawasan sini ya,
selain shortcut dari arah Kota Mataram menuju kawasan Lombok Utara gitu, di siang hari kalau kita lewat di siang hari itu kita bisa menikmati pemandangan pegunungannya gitu, perbukitan, terus apalagi ada warung-warung yang ada di bagian puncak sana yang menawarkan ya, minuman khas langsung dari perkebunan, yaitu tuak manis. Kemudian ada juga macam-macam makanan yang langsung diproduksi dari hasil perkebunannya juga, dan buah-buahan juga ya, tentunya buah-buahan banyak macamnya di sini. Kalau kita singgah itu di area puncak itu lumayan bisa menikmati kesejukan dari perbukitan atau pegunungan. Nah, di depan kita ini kan udah mulai kelihatan nih perbukitan yang akan kita naikin ya. Di sebelah kiri itu ada, jadi dia akan melintas di atas Gunung Pusuk namanya di sini untuk jalanan menuju Kota Mataram. Ya, untuk cuaca yang lumayan bagus ya, saat ini lumayan bagus cuaca, jadi sudah kemarau dan ya tidak adanya hujan. Jadi kalau hujan ya terkadang saya khawatir lewat di kawasan sini karena sering terjadinya longsor katanya. Tapi bismillahirrahmanirrahim ya, kita akan coba lewat. Ya, mungkin baiknya kita melintas di siang hari ya sebenarnya, supaya teman-teman bisa melihat pemandangan yang lebih jelas gitu. Nah, tadi udah saya jelaskan kalau dari Pelabuhan Bangsal ke arah Mandalika Circuit itu sekitar 2 jam perjalanan ya. Tapi nggak akan bosan lah di jalan karena banyak pemandangan yang bisa dinikmati ya buat teman-teman semua. Ini sudah kita mulai masuk di dalam kawasan pegunungannya nih dari titik sini. Ya, banyak yang melintas di sini teman-teman karena mengirit waktu, kita bilang. Kalau yang dari ke arah Mataram menuju Lombok Utara kan bisa menghemat waktu melintas melalui jalan sini. Oke, kita langsung naik aja ke atas gunung yang ada di depan sini. Sini jalanannya berkelok-kelok ya. Semoga saja bisa terlihat bagaimana suasananya di sini. Nah, jadi jalannya udah agak sepi sih kalau malam ya. Kalau siang ya lumayan lah, lebih ramai. Tapi tetap ada 1-2 yang melintas karena yang baru pulang kerja di Kota Mataram atau yang balik ke arah Kota Mataram misalnya. Ya, ini udah mulai hutan lindungnya nih teman-teman. Di kiri kanan saya ini udah hutan lindung ya, udah pepohonan yang sangat-sangat lebat dan sudah bisa kita bilang sudah berumur lumayan lama ini pepohonannya nih. Oke, kita mulai menanjak di kelokan pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk jalur sini sih lumayan bagus jalannya, namun masih ada kendala untuk masalah penerangan sementara ini. Sebelumnya sih udah cukup terang di sini, tapi nggak tahu sekarang nih karena ada proyek penebangan pohon di sini yang mana rencananya mau dibuatkan pelebaran jalan. Jadi masalah listriknya sepertinya dibikin mati sementara dulu agar tidak terjadinya konslet dan sebagainya ya. Ya, di saat listriknya di saat ada penerang jalan udah nyala sih enak banget lewat gitu, walaupun di tengah hutan pegunungan begini
Ya kebetulan di sini walaupun berkelok-kelok ya, namun tidak ada yang terjal untuk tanjakannya. Cuma kelok-kelokannya di atas, ya apa kita bilang nih, di bagian lereng-lerengnya ini dibikin berkelok gitu. Jadi ada lembah di sisi kanan saya, lembahnya, dan puncak gunungnya di sebelah kiri sini. Nah, tiang lampu kan kelihatan nih, tiang listrik, tapi tidak dinyalakan dulu karena ya seperti saya bilang barusan, ada penebangan pohon dalam proyek pelebaran jalan atau untuk mengurangi longsor gitu ya. Dan juga beberapa tikungan yang membentuk huruf S juga akan diminimalisir di sini, karena beberapa kendaraan besar seperti bis-bis atau truk-truk besar kontainer kan nggak bisa melintas di sini dengan letter S tersebut, sehingga dilakukan semacam pelebaran dan pengalihan jalur ya, kita bilang ya, dialihkan sedikit gitu agar lebih tidak terlalu terjal gitu. Nah di sana tuh kita berdiri tadi. Aduh sorry nggak bisa nunjukin ya karena udah berbalik gini, berbelok. Ya asik sih kelokannya di sini. Nah dari sini teman-teman bisa melihat kalau pepohonannya sudah mulai ditebang-tebang ya. Dari titik sini udah kelihatan beberapa pohon mulai ditebang. Kemudian penanganan jalan untuk makin dilebarkan juga. Tuh gelap sekali ya. Semoga bisa teman-teman lihat. Ya kalau siang hari kita lewat mah lebih menarik lagi sebenarnya, bisa ngelihat jelas gitu pepohonan yang tumbuh, pohonnya besar-besar, tinggi-tinggi. Serem juga lewat sini nih kalau kita ngelihat sekilas ya, lokasinya serem gitu. Nah ini kalau hujan licin loh teman-teman, jalanannya licin kalau hujan, terkadang longsor, serem. Nah ini udah proyeknya kelihatan nih, mulai dirapikan sedikit biar tidak terjadi longsor lagi. Kemungkinan akan dibuatkan tanggul bebatuan ntar di sini sepertinya. Saya pernah lewat sini bawa si merah ya, melintas di sini. Wih, lumayan pegel. Kenapa saya bilang pegel? Tanjakan, turunan, kelokan terus gitu. Jadi pegelnya ada, mau kebot nggak bisa kan? Karena selain banyak tikungan dengan jarak dekat, lalu kendaraan-kendaraan lain juga melintas, jadi mau kebot nggak bisa. Terus motornya ya lumayan berat kan. Ya di sini masih perbaikan longsor sepanjang sekitar 2 km lebih nih. Jadi ini sudah pinggir kiri saya ini sudah dirapikan bentuk tebing-tebingnya di sini. Ya mohon maaf mungkin nggak terlalu jelas terlihat. Jadi akan dilebarkan sedikit lah biar lebih leluasa dilewati oleh kendaraan yang besar-besar, kendaraan-kendaraan panjang seperti saya bilang tadi, truk kontainer mungkin atau bis-bis gitu kan. Dilebarkan sedikit biar lebih nyaman. Nah dulu sekitar 2 minggu lebih kita nggak boleh melintas di sini siang harinya karena penebangan pohon ini. Jadi melintas itu hanya dikasih malam hari. Kalau siang hari itu ditutup jalur ini. Jadi orang yang dari Mataram ke arah Lombok Utara harus lewati Senggigi, dan begitu pula sebaliknya dari arah Lombok Utara ke arah Mataram harus lewati Senggigi.
Ya, pohon-pohon yang ditebang di sini. Kita pelan-pelan aja teman-teman, tuh gelap banget di depan. Nah, ini spot untuk berhenti ya dulu, karena di sini bisa kasih monyet makan gitu. Gede banget pohonnya, ya Allah. Nah, oke, sudah ada gerbang di sini, jadi kita udah keluar dari Lombok Utara. Nah, inilah warung-warung yang saya maksud teman-teman. Ini kita di puncaknya sekarang. Nah, ini yang di botol-botol ini merupakan tuak manis gitu, langsung dipanen dari pepohonan di sini. Seger banget tuh kalau kita cobain, cicipin ya. Bisa jadi penambah stamina atau bisa jadi obat gitu. Ya, kita udah mulai turun sekarang di sini. Tadinya kita nanjak sambil kelok-kelok gitu ya. Sekarang kita kelok-kelok sambil turun sekarang di sini. Nah, ini kan masih terlihat banyak pohon-pohon ditebang untuk pelebaran jalannya. Jadi yang lebih mayoritas dikerjakan ya yang di titik tikungan yang paling inilah, yang paling penting dilebarin gitu. Jadi nggak sepanjang jalan yang akan dilebarkan ya, hanya di beberapa titik yang benar-benar dianggap rawan kecelakaan. Nah, kawasan ini memang terkenal juga dengan acara-acara terabas. Jadi buat yang suka off-road ya, nantinya bisa ikut gelaran terabas di sini, masuk ke bukit-bukit gitu, lewati sungai yang ada di sebelah kiri saya. Yang tidak kelihatan sungainya ya. Nah, jalannya sedang diperbaiki nih teman-teman. Tuh, parah juga ya jalannya. Nah, inilah tadi yang saya bilang letter S, untuk tikungan letter S. Ini sekarang sudah dibikin lebih lebar begini. Dulunya agak ke sana ya, agak memutar kita lewat. Nah, sekarang udah dibikin lebar kurang lebih ya, lebih dari 10 meter nih lebarnya. Terus akan dibuat makin inilah, makin nyaman dilewatin sama kendaraan besar. Debunya licin juga nih, ada kerikil. Nah, ini contohnya ini ya, truk lumayan besar ya, lebih besar dari truk yang di sirkuit lah kita bilang. Dulunya susah lewati sini karena jalannya masih sempit. Nah, sekarang udah, walaupun belum selesai dibangun jalan tersebut, tapi udah lumayan leluasa dengan ukuran lebar dari jalan yang ada, membuat kenyamanan. Ya, ada kendaraan truk Yonif ini di depan. Di sini juga tikungan tajam gitu bilang. Kita akan coba mendahului sedikit. Bentar dulu, ada tikungan di depan. Ya, sip. Udah ya, di bisa kita mendahului sedikit. Dan ini salah satu lagi letter S dari jalannya. Tuh, kita muter nih. Letter S ini juga nanti akan dirubah juga supaya tidak terlalu terjal atau
menikung sekali. Nah, oke. Sudah lewat kita di apa namanya barusan ya, udah kita lewati area-area rawan gitu. Rawan maksudnya tuh rawan, jalannya yang rawan ya, rawan kecelakaan gitu, bukan rawan yang tidak aman gitu, tapi rawan kecelakaan. Nah, sisi kanan sudah diaspal tuh sebelah. Mantap nih, jadinya nanti akan lebih bagus lagi jalannya. Ya, pembangunan di semua kawasan ya, untuk jalan terutama di Lombok ini memang perlu diprioritaskan tuntas, menyangkut akan menjadi lokasi atau jadi tuan rumah kan. Sip. Ya, nanti kapan-kapan kita akan liput siang hari mungkin ya, kita lewati sini biar lebih jelas terlihat ya, biar lebih enak ditonton mungkin. Sekarang kan ini udah maghriban ini, jadi kita ya rada-rada gelap ini pemandangannya. Habis diaspal jalannya nih, makin kelihatan gelap sekali. Hitam pekat ini. Lampu jalan nggak ada guys ya, penerangan jalan di sini, atau mungkin lagi mati lampu. Jadi di sebelah kiri saya ini sungai guys, sungai lumayan bawah gitu tempatnya. Ya, jadi lumayan ya untuk akses ini, daripada lewati pantai Senggigi misalnya itu makan waktu 1 jam. Nah, di sini bisa dalam waktu setengah jam. Tapi kembali ke teman-teman semua ya, kalau ingin lihat sisir pinggir pantai ya harus lewat Senggigi gitu. Ya, Kota Mataram dari sini sudah dekat nih, sekitar berapa kilo nih, sekitar 2 kilo 3 kilometer mungkin. Karena arus sudah terlihat mulai ramai di depan sana. Ada kendaraan TNI di depan, jadi noise-nya begitu sebagai sirinenya ya. Kita antri aja lewat ya.
Nah, buat teman-teman yang di Bali atau yang udah ke Bali misalnya berkunjung ke arah sisi utara Bali sana melalui Kota Denpasar, ya pastinya akan melewati yang namanya shortcut gitu kan, Bali shortcut gitu, dari Singaraja atau dari Denpasar ke arah Singaraja. Nah, mirip seperti itulah jalanannya di sini. Namun yang di Bali sudah ditata lebih ini ya, lebih nyaman, lebih enak dilewatin gitu. Apalagi beberapa tempat istirahat ya, rest area juga ada gitu. Oke. Sudah tiba kita di kawasan Gunung Sari namanya ya. Di sini sudah merupakan ya mulai masuk Kota Mataram gitu. Oke, setelah lumayan lama kita di belakang truk tadi ya, kita udah skip dia sedikit videonya. Jadi kita udah di Gunung Sari sekarang ya. Suasana Kota Mataram lah seperti ini malamnya ya. Berhubung waktu di sini sudah 6.58 ya, dan saya belum menjalankan ibadah maghrib, jadi saya akan mampir dulu di musola atau masjid yang ada di dekat sini untuk maghriban dulu ya teman-teman. Jadi sekian dulu lah kita bilang videonya ya. Kita nggak lanjut ke arah Mandalika dari titik sini karena ya udah malam dan ya nggak banyak yang bisa kita lihat nanti kalau terlalu gelap ya di jalan. Jadi saya akan tutup videonya di sini ya. Terima kasih yang udah nyimak, terima kasih yang udah ngikut sampai durasi ini ya. Ini ada masjid di kanan saya ya. Ntar dulu lagi renovasi masjid yang ini, kita skip dulu, kita cari yang di depan ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ya atas kekurangannya di video ini ya. Saya ucapkan selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, selamat menikmati waktu kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.